kenapa ketika ada persoalan tanah masyarakat adat misalnya rela berkonflik. Itu karena bagi masyarakat tanah bukan sekedar komoditas seperti apa yang dipandang oleh pihak investor. Tanah itu memiliki sejarah leluhur, memiliki nilai sosial budaya yang sangat penting bagi generasi penerus mereka. Sebab dengan tanah itu dianggap sebagai darah. Setahu saya yang kegiatan yang akan saya laksanakan beberapa waktu yang akan datang itu yang pertama itu adalah pengakuan hutan adat. Nah, pengakuan hutan adat ini yang katanya itu masih diperdebatkan. Masyarakat adat versi yang mana itu masih belum jelas itu. Sementara secara sosiologis misalnya kita menganggap bahwa ya orang Dayak yang tinggal di Kalimantan Tengah ya itulah masyarakat adat. Cuman belum ketemu ini, pasti akan banyak diskusi lagi, akan banyak debat lagi tentang masalah siapa sih sebenarnya masyarakat adat, itu yang belum ketemu. Karena definisi-definisi itu masing-masing berbeda. Ketika kita turun ke lapangan, ya semuanya mengaku bahwa masyarakat adat. Gitu. Versinya pemerintah juga beda, versi definisi yang lain secara peraturan juga berbeda. Jadi belum pernah ketemu. Nah, sebenarnya ada satu titik kompromi itu yang bisa mendefinisikan ulang hal itu, sehingga siapa sih masyarakat adat, bagaimana perannya, bagaimana dia selama ini, itu yang menjadi pedoman. Kemudian juga pentingnya keberpihakan, itu yang paling penting. Keberpihakan baik dari sisi eksekutif maupun legislatif, itu yang penting. Nah, kalau kita tahu sangat sedikit mungkin yang keberpihakan itu kepada masyarakat, itu yang mungkin. Jadi saya pikir kalau kita berbicara masyarakat, siapa sih masyarakat adat, dan dengan berbagai atributnya itu nanti ketemu itu kalau misalkan ada dukungan dari legislatif dan eksekutifnya. Dan teknologi udah masuk ke gini kehidupan kita, itu perlu ada rekonstruksi terkait dengan pendefinisian masyarakat adat, karena posisinya telah berbeda dengan masyarakat adat di abad-abad sebelumnya. Bagaimana misalnya komunitas itu tidak mengenal yang namanya touchscreen atau bisa mengikuti pertemuan internasional melalui Zoom seperti saat ini, sehingga untuk mendefinisikannya secara sederhana dari sudut pandang sosiologis itu membutuhkan kajian yang sangat mendasar. Terutama kita harus menggali aspek-aspek sosiologis baik itu dari sisi luar maupun sisi dalam dari masyarakat adat. Menurut saya seperti itu. Dan masyarakat adat sendiri itu perlu memperhatikan ciri sosiologis daripada masyarakat adat itu. Misalnya kita perlu memperhatikan bagaimana unsur kelembagaan yang ada, kemudian pola kehidupan keseharian masyarakat. Sejauh ini definisi masyarakat adat menurut pemerintah dan peraturan yang tertuang itu lebih kepada menyempitkan apa itu masyarakat adat. Misalnya masyarakat adat diidentikan dengan orang-orang yang tinggal di pedalaman, kemudian tidak mengenal teknologi misalnya, dan lain sebagainya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah jika definisi itu dipakai pada situasi saat ini, itu sungguh tidak relevan lagi, karena situasi zaman sudah berubah, dipengaruhi oleh modernisasi dan teknologi. Apakah masyarakat adat itu hilang? Pertanyaannya tentu tidak, tapi perlu ada rekonstruksi kembali terkait dengan definisi apa itu masyarakat adat yang lebih relevan dengan situasi saat ini. Menurut saya itu adanya konflik itu pertama itu karena ada ketidakberpihakan pemerintah daerah, terutama di kabupaten-kabupaten, mungkin juga termasuk provinsi, terhadap masyarakat asli. Ketika masyarakat asli ini tidak mempunyai
memasukkan dalam arti bahwa sumber-sumber ekonomi dikuasai oleh pendatang, dalam hal ini korporasi, maka konflik itu bisa muncul secara mungkin tidak kelihatan secara terbuka, tapi bisa memungkinkan pecah. Akhirnya masyarakat asli lokal itu berusaha mencari sumber-sumber ekonomi, misalkan dengan anggapan bahwa penambang liar, pembalak hutan dan seterusnya. Nah, ketika sumber-sumber yang menjadi konsen dari masyarakat lokal itu dirazia atau dalam arti ditertibkan, maka mereka kehilangan pekerjaan. Baliklah mereka ke desa mereka, itu ternyata lahan-lahan mereka yang di sekitar mereka itu sudah tidak ada lagi karena sudah dikuasai oleh pendatang mungkin juga bisa dalam arti korporasi. Jadi kalau kita main konflik tidak sebatas antara masyarakat pendatang dengan korporasi, tapi juga sebenarnya juga antar masyarakat. Nah, misalnya lahan strategis mereka sudah mereka jual karena buat modal untuk memenuhi modal dalam mencari sumber ekonomi yang pertambangan tadi ataupun kayu. Ketika mereka itu ditertibkan, mereka balik lagi, ternyata lahan itu sudah tidak ada, sudah mereka jual. Sementara skill mereka itu terbatas. Mau berdagang berusaha, ternyata tidak mumpuni lagi, tidak sempat. Nah, inilah yang kemudian membuat konflik itu mungkin bisa terbuka nantinya dengan pendatang ataupun dengan korporasi. Inilah yang membuat ketidakmampuan ataupun ketidakpahaman masyarakat kita tentang sumber-sumber ekonomi yang menjadi masukan bagi mereka. Terkait dengan konflik yang berhasil diselesaikan dan lembaga mana, sejauh ini terutama dari beberapa penelitian yang telah saya lakukan sekitar tahun lalu di 3 kabupaten, untuk keberhasilan konflik diselesaikan oleh lembaga mana itu apabila dipersenkan itu di atas 20%. Bahkan lembaga yang terlibat bukan lembaga dari keadatan itu sendiri, tetapi keterlibatan pemerintah. Terkait dengan pengalaman membantu penyelesaian konflik di masyarakat, saya punya pengalaman menjadi paralegal konflik tahun 2018 itu di wilayah Kotim dan juga Kapuas. Nah, refleksi saya terkait situasi yang saya hadapi di lapangan, bagaimana keberhasilannya dan lembaga siapa yang terlibat, itu lebih kepada peran daripada kuatnya lembaga pemerintah dan menghasilkan intervensi. Jadi penyelesaian dalam artian penyelesaian yang tidak memberikan hasil yang seimbang bagi masyarakat. Penyelesaian yang terjadi itu lebih kepada keberpihakan kepada pihak perusahaan, di mana misalnya dalam pengelolaan lahan yang disengketakan itu kembali kepada pihak perusahaan, adapun masyarakat cenderung tidak puas dengan hasil penyelesaian yang ada. Masyarakat dan proses penyelesaiannya, jika merefleksikan dari pengalaman menjadi paralegal yang tidak lama saat itu, sembari belajar juga bagaimana bentuk penyelesaian dilakukan, itu lebih ke arah mediasi. Kecenderungannya ke arah mediasi karena proses itu lebih mudah ditempuh, meskipun peran pemerintah itu sangat besar dalam proses mediasi dan itu cenderung mengintervensi hasil daripada mediasi. Nah, masyarakat kecenderungan juga enggan untuk melakukan penyelesaian ke ranah pengadilan misalnya, karena terkait dengan biaya, dan juga ada sudut pandang dari masyarakat mengatakan bahwa pengadilan itu juga cenderung hasilnya keputusannya lebih memihak kepada pihak perusahaan. Jadi ada istilah dalam masyarakat itu ya, kalau kita mengadukan
sebuah kasus masyarakat adat terkait tanah ke pengadilan itu sama saja seperti mengadukan anak ke bapaknya. Begitu situasi yang terjadi di lapangan. Biasanya tumpang tindih perizinan. Masyarakat biasanya tuntutannya adalah tidak ada clean dan clear daripada proses perkebunan yang didirikan. Karena kan pemerintah, terutama kabupaten, terkait dengan persoalan masyarakat dan pemerintah daerah, terutama persoalan perizinan perkebunan yang berdiri di wilayah masyarakat adat atau yang menggunakan lahan masyarakat adat, itu tumpang tindih perizinan. Nah, kebanyakan masyarakat menuntut kepada pemerintah daerah seperti bupati untuk melakukan clean dan clear perizinan atau meminta bantuan kepada NGO untuk mendampingi masyarakat tersebut. Seperti itu. Pelindungan hak-hak masyarakat adat itu diperjuangkan melalui rancangan undang-undang rancangan undang-undang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat yang diperjuangkan oleh salah satu yang memperjuangkannya adalah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, juga ada NGO-NGO lainnya yang turut serta selalu mengkampanyekan agar rancangan undang-undang ini segera digolkan oleh pemerintah. Kalau kita membicarakan masalah atau soal pemberdayaan itu luas. Yang utama itu sebenarnya adalah ada kemandirian dari masyarakat. Jadi kemandirian dalam hal ekonomi, kesehatan, lingkungan, dan seterusnya. Nah, selama ini kita melihat bahwa pemberdayaan masyarakat desa, kalau kita turunkan ke lebih umum, itu ketidakmampuan membaca potensi, kemudian ketika potensi ini didapat, itu juga dikemanakan itu belum tahu. Nah, kalau saya lihat adalah bagaimana kita menggali potensi-potensi yang ada di desa, di yang kita sebut masyarakat adat mungkin ya, kalau lebih umumnya, lebih khususnya, sehingga ketemu nih apa sih potensi-potensi. Dan saya yakin tiap wilayah yang ada di Kalimantan Tengah itu berbeda potensi-potensinya. Apa saja sebenarnya? Karena itu kalau saya hubungkan dengan lebih luas lagi, konsep pemberdayaan ini adalah kreativitas. Nah, bagaimana menggali kreativitas berdasarkan potensi-potensi yang ada di tiap masyarakat. Komunitas pun bisa sebenarnya. Nah, kadang kita melihat contoh sederhana yang mungkin kaitannya dengan desa ya, mohon maaf saya hubungkan dengan desa, adalah kita melihat BUMDes. Itu banyak, setiap desa itu hanya apa kegiatannya? Air isi ulang. Hampir semua. Padahal kalau kita pahami, air itu kan potensi yang luar biasa dan tidak masalah sebenarnya di desa. Airnya jernih, bagus, masih sehat. Tapi semuanya BUMDesnya adalah rata-rata punya usaha air isi ulang. Tidak adakah yang lain? Misalkan di Katingan itu rotan, Sehuyan itu turun, Pulau Sisau, daerah Tumbang Nusa itu turun, dan sudah ada beberapa yang mengembangkan tanaman itu menjadi nilai tambah. Nah, bagaimana daerah lain? Ya perlu kajian khusus sebenarnya. Apa sih sebenarnya potensi-potensi yang ada di desa? Jadi bagaimana potensi yang ada di desa itu punya keberlanjutan sebenarnya. Jangan sampai misalkan kayu habis dibabat, selesai kayunya tidak ada lagi. Nah, bagaimana menciptakan banyak hal, banyak kreativitas di dalam pemberdayaan ini yang penting itu keberlanjutannya. Dan juga harus ada banyak menciptakan pilot project bisa satu dua kakak saja menjadi pilot project. Kalau kita lihat itu menjadi contoh, mau tidak mau, karena era global itu harus dilawan dengan kreativitas juga, diadaptasi. Karena kalau tidak ya beginilah orang-orang kita di sini ya, orang masyarakat adat, masyarakat desa semakin ketinggalan, dan kesenjangan itu tambah lebar gitu, jangan tambah lebar. Sehingga
Nah, harapan saya ya dengan semakin berdaya itu semakin mandiri, gitu. Semakin mandiri, semakin, karena perangkat-perangkat untuk beradaptasi dengan era global itu sudah tersedia di depan mata, jadi manfaatkan. Nah, jadi kemudian ada regenerasi, misalkan yang penganyam rotan, penganyam purun. Kalau kita lihat konteksnya dari rotan, itu banyak yang sudah tua-tua. Mungkin juga pengrajin barang ya, sudah tambi-tambi gitu. Ayo dilatih. Nah, memupuk itu perlu banyak pilot-pilot project. Terkait dengan pemberdayaan masyarakat adat di Kalimantan Tengah itu sangat terutama sering dilakukan di wilayah Kapuas dan Pulang Pisau. Ini mengangkat misalnya isu-isu kerajinan tangan seperti rotan dan lain sebagainya. Itu dilakukan oleh lembaga pemerintah juga ada, kemudian NGO-NGO lokal juga mulai mengarah ke situ. Namun yang menjadi kritikan saya terkait dengan pemberdayaan ini itu adalah posisi pemberdayaan sendiri. Kita perlu memperhatikan apa sih itu pemberdayaan, karena konsep ini semacam menempatkan situasi masyarakat adat itu tidak memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri sendiri, padahal masyarakat adat itu punya yang namanya pengetahuan dan juga sumber daya yang siap mereka kelola dengan pengetahuan mereka. Nah, mungkin kita mungkin alangkah lebih baik tidak menggunakan konsep pemberdayaan, tapi penguatan itu lebih cocok untuk meningkatkan kapasitas masyarakat adat di tengah persaingan saat ini gitu, agar tetap bertahan. Kalau kita lihat majunya sudah maju ya, maju. Ada beberapa yang sudah kreatif, sudah bisa beradaptasi dengan lingkungan, namun ada juga yang masih jalan di tempat. Karena memang mereka itu tidak tahu caranya tanda petik berjuang ya, sehingga perlu mungkin pendampingan, perlu sosialisasi lagi, plus dukungan dari pemerintah tentunya, agar maju itu maju sama-sama gitu. Jangan cuma 1-2 orang saja yang biar kelihatan. Apa saja sebenarnya yang bisa untuk dimajukan ya, olahraga, barang seni, barang barang hasil kreativitas, kemudian juga intelektualnya, apalagi zaman terbuka ya, beasiswa juga banyak. Karena yang paling mudah untuk merubah mindset saya pikir dari pendidikan, sektor pendidikan. Nah, kalau kita banyak bisa turun ke desa, banyak membangun sekolahan, mungkin ya itu paling simpel ya. Mudah-mudahan itu bisa membuat masyarakat adat ya itu menjadi lebih punya daya kritis dan pola pikir yang baik. Terkait dengan bagaimana kondisi masyarakat adat di era globalisasi saat ini, karena situasi kita saling terintegrasi secara global, kemudian pengaruh luar pun itu sangat mudah masuk ke komunitas adat. Mungkin ada tantangan dan peluang di sini. Pertama, akan menjadi peluang masyarakat adat di era globalisasi. Jika kita cerdas untuk menangkap itu, mungkin dapat menjadi penguat bagi gerakan-gerakan masyarakat adat di tingkat lokal. Karena informasi melalui media massa itu sangat mudah diakses saat ini, sehingga kita bisa lebih mudah berjejaring dengan kawan-kawan internasional, misalnya pegiat-pegiat pengakuan bagi masyarakat adat di luar sana, untuk dapat belajar bersama bagaimana kesuksesan atau sukses story di luar sana ketika dia memperjuangkan hak itu dapat kita adopsi, diterapkan di wilayah kita, terutama di Kalimantan Tengah. Jangan lupa untuk selalu belajar ya, kreatif, dan juga bekerja sama ya, karena di zaman sekarang itu kalau individual biasanya ya Anda punya cita-cita, ketika Anda sudah tidak ada itu berhenti.
Tapi kalau Anda bekerja sama, cita-cita luhur Anda, cita-cita yang idealis Anda berlanjut ya. Jadi keberlanjutan itu tidak hanya dalam tataran sebuah produk atau apa, tapi juga dalam idealis dan cita-cita itu bisa berjalan terus. Terima kasih. Mahasiswa-mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangkaraya dalam rangka transisi new normal, dan kita mau tidak mau harus siap menyambut itu. Maka bagi kawan-kawan sekalian tetap memperhatikan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah seperti menjaga jarak, tetap menggunakan masker, dan jangan lupa mencuci tangan,